Bullying adalah momok bagi lingkungan sosial, monster jahat yang seolah-olah merangkak berusaha mengikis kesehatan mental, terutama bagi anak-anak. Mereka seharusnya tumbuh dengan pemikiran yang sehat, sikap yang bersih, dan mempunyai adab yang bagus. Namun, sayangnya masih banyak anak yang berperilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma perilaku yang baik. Tindakan bullying yang sering ditemui adalah seperti perkataan yang menyakitkan, main fisik, hingga mengucilkan teman tanpa alasan tertentu. Tak jarang korban bullying enggan melaporkan bullying yang mereka terima karena malu. Mereka merasa takut, bahkan merasa bersalah tanpa sebab. Mempelajari bullying membekali generasi muda dengan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk masa depan. Anak-anak yang diajari tentang bahaya bullying cenderung lebih bijak dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun online. Nah, pada kesempatan ini kami dari Unipa Surabaya, kelompok 1, mata kuliah layanan BK di SD akan mengajak kalian bersama-sama melihat dan mengikuti kegiatan kami dalam upaya menyebarkan kesadaran tindakan bullying pada siswa SD. Tetap ikuti kami ya. Tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi bullying yang kelompok kami telah lakukan ada 3, yaitu yang pertama, mempelajari tindakan bullying di sekolah bertujuan untuk memahami akar masalahnya sehingga kita bisa mengidentifikasi penyebab, pola, dan dampaknya. Dengan pemahaman yang mendalam, sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat mengenali tanda-tanda bullying sejak dini, baik pada korban maupun pelaku. Hal ini membantu dalam menciptakan strategi pencegahan yang lebih efektif. Yang kedua, tujuan lainnya adalah membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Ketika guru, staf, dan siswa sadar akan bahaya bullying, mereka dapat bekerja sama menciptakan budaya saling menghargai dan empati. Sekolah juga dapat merancang kebijakan yang jelas seperti sanksi tegas untuk pelaku dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, sehingga setiap anak mereka terlindung dan didukung. Dan yang terakhir, mempelajari bullying membantu mengurangi dampak jangka panjang pada perkembangan mental dan sosial anak. Korban bullying sering mengalami trauma, kecemasan, atau penurunan prestasi akademik, sementara pelaku beresiko tumbuh dengan perilaku agresif. Dengan pendekatan yang tepat seperti konseling dan pendampingan, kita bisa memutuskan siklus bullying dan membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Selain tujuan, kelompok kami juga mendapatkan manfaat dari kegiatan sosialisasi bullying yang sudah kami lakukan, yaitu manfaat yang pertama, mempelajari tindakan bullying di sekolah membantu kita memahami akar masalah dan dampaknya secara mendalam. Dengan mengetahui penyebab bullying, kita dapat mengidentifikasi langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, memahami dampaknya pada korban seperti trauma, penurunan prestasi akademik, atau bahkan risiko depresi yang membuat kita lebih peka, termotivasi untuk mengambil tindakan. Dan yang kedua, pengetahuan tentang bullying
memungkinkan sekolah dan masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Ketika guru, orang tua, dan siswa memahami tanda-tanda bullying, mereka bisa lebih cepat merespon sebelum situasi memburuk. Sekolah dapat menerapkan program anti-bullying tiap minggu untuk pembiasaan. Dengan edukasi ini yang baik, budaya saling menghargai dan empati akan tumbuh. Kita secara tidak langsung mengurangi kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu, mereka juga dapat belajar cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, membangun hubungan sehat, dan menjadi panutan di pergaulannya. Dengan demikian, upaya memerangi bullying tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga menciptakan generasi yang memiliki jiwa empati dan bertanggung jawab yang tinggi. Materi yang kami sampaikan adalah materi dasar tentang bullying. Bullying adalah tindakan yang tidak terpuji dan dapat melukai perasaan, sakit hati, bahkan kekerasan fisik. Macam-macam bullying yang kami jelaskan ada bullying fisik, verbal, non-verbal, kekerasan seksual, sosial, dan cyberbullying. Kami memberikan contoh konkret di tiap jenis bullying yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kami memberikan materi bullying lewat media PPT dan video animasi pendek tentang contoh bullying sebelum masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi diskusi, kami fokus pada penerapan bullying yang seringkali dianggap remeh atau diabaikan karena alasan hanya untuk bercanda. Kami berdiskusi tentang bahayanya bullying yang bisa memberikan dampak luar biasa pada mental. Di sesi yang sama, kami juga berbagi pengalaman saat menerima tindakan bullying yang sudah pernah kami alami. Kebanyakan cenderung ke arah body shaming, bullying verbal dan non-verbal, dan itu kebanyakan berasal dari media sosial. Kami juga mengedukasi jika semua gender, laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menerima kekerasan seksual. Hal demikian, kami berharap dapat membuka pikiran pada anak-anak kalau kekerasan seksual bisa datang dari mana saja dan siapa saja. Selain itu, kami juga mengedukasi anak supaya jangan membiasakan tindakan bullying yang sudah jelas salah dengan alasan guyon atau bercanda. Hal tersebut, jika tidak diingatkan atau ditegur, akan membuat anak merasa itu normal dan tidak ada rasa bersalah ketika melakukan bullying. Kasus bullying di Indonesia tergolong parah dan sangat banyak jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam survei PISA tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi untuk kasus bullying di sekolah. Sedangkan data KPAI tahun 2023 menunjukkan bahwa sebesar 67% anak pernah menerima perundungan secara online dan paling banyak berasal dari media sosial seperti TikTok dan Instagram. Hal ini memicu keprihatinan bagi kami selaku calon guru yang akan menghadapi kasus bullying di sekolah yang akan kami ajar nanti. Maka dari itu, kami melakukan observasi sosialisasi tentang bullying pada sekolah SD. Sekolah yang kami kunjungi adalah SDN Ngagel Rejo 5, Surabaya, yang siswanya kebanyakan dari keluarga dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Tentu ini menjadi perhatian kami karena tidak semua anak mendapatkan edukasi yang layak tentang pencegahan tindakan bullying ini. Menyadari jika kebanyakan faktor bullying berasal dari lingkungan keluarga dan pergaulan. Untuk itu, kegiatan kami di SDN Ngagel Rejo 5 berfokus pada penyampaian materi bullying dan memberikan contoh konkret yang bisa terjadi di keseharian mereka. Kami juga melakukan diskusi dan sesi tanya jawab pada beberapa siswa dan juga pemberian reward sebagai bentuk apresiasi karena sudah memberanikan diri untuk bertanya. Kegiatan kami cukup berjalan dengan lancar, siswa menyimak materi dengan antusias dan mayoritas aktif ketika ada sesi tanya jawab. Setelah memberikan penjelasan tentang jenis bullying, kami juga menjelaskan tentang dampak dan cara mencegah bullying.
Bullying memberikan dampak serius, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitar. Bagi korban, bullying dapat menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan seperti rasa tidak aman, rendah diri, hingga depresi. Dalam kasus ekstrem, beberapa korban bahkan mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan mental, atau keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Tidak hanya itu, pelaku bullying juga beresiko tumbuh menjadi individu yang agresif dan kesulitan beradaptasi secara sosial di masa depan. Untuk mencegah bullying, langkah pertama yang penting adalah membangun kesadaran akan bahayanya melalui pendidikan karakter di sekolah. Guru dan orang tua perlu bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung dengan mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan keberanian untuk melapor. Selain peran sekolah dan keluarga, siswa juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah bullying. Membangun budaya saling menghargai di antara teman sebaya, tidak ikut tertawa saat melihat perundingan. Setelah melewati kegiatan diskusi dan tanya jawab, kami mengarahkan anak-anak untuk melakukan proyek menulis hal-hal yang termasuk bullying dan hal-hal yang termasuk sikap damai dalam bentuk kelompok, dalam bentuk matahari untuk sikap positif dan bentuk awan untuk sikap bully. Lalu ditempelkan di papan yang sudah disediakan. Bullying merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Baik korban, pelaku, maupun saksi, semua pihak merasakan efek buruk dari perilaku ini. Namun, dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan siswa sendiri, bullying dapat dicegah dan dikurangi. Pendidikan karakter, kebijakan tegas dari sekolah, serta keberanian siswa untuk bersuara menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua. Mari bersama-sama menolak segala bentuk bullying dan membangun budaya saling menghargai. Setiap anak berhak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan saat menuntut ilmu. Jika kamu melihat atau mengalami bullying, jangan ragu untuk melapor, karena diam hanya akan memperpanjang rantai kekerasan. Sekolah yang bebas bullying bukanlah impian, melainkan tanggung jawab kita bersama. Bersama kita menciptakan perubahan, mulailah dari diri sendiri dan jadilah bagian dari solusi.